Pensiunan PNS bakal happy dengar kabar ini, simak. Kabar pertama, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kabar baik bagi pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), di mana proses layanan akan semakin singkat dan cepat. Anjaswari Dewi, Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara mengatakan, proses penyederhanaan layanan pensiun PNS akan dilakukan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) agar pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan transparan. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua kepada PNS yang bersangkutan maupun janda dan dudanya. Untuk itu pelayanan yang diberikan pun harus bisa semaksimal mungkin, sebut Anjaswari dikutip dari situs resmi BKN, Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Anjaswari menyatakan, salah satu bentuk layanan yang dipangkas adalah penetapan pertimbangan teknis (petrek) yang sebelumnya membutuhkan 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja. Hal tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menuntut birokrasi cepat, lincah, terukur, bukan tumpukan berkas, dan berdampak. Selain itu, ia menjelaskan bahwa proses layanan pensiun PNS ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang diawali dengan penetapan Pertek BKN. Kemudian, ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi atau presiden bagi yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya dan utama. Melalui regulasi tersebut, BKN memperoleh hak untuk menetapkan pertek seluruh jenis pemberhentian. Namun, pemberhentian yang ditetapkan oleh BKN adalah pemberhentian dengan hormat dan berdampak dengan pensiun. Sementara itu, bila tidak berdampak dengan pensiun maka SK pemberhentian cukup ditetapkan oleh PPKK instansi. Kabar kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal merombak skema pensiunan PNS, TNI, Polri dan pejabat daerah. Alasannya, skema saat ini membebani APBN hingga 2.800 triliun. Saat ini skema yang digunakan adalah Pay As You Go yang pensiunan akan terus dibayar hingga PNS meninggal, bahkan bisa diteruskan ke istri, suami. Sementara usulan yang baru adalah skema fully funded atau pembayaran penuh di awal pensiun. Dari kedua skema, mana yang lebih menguntungkan bagi PNS? Pengamat keuangan Andi Nugroho mengatakan bahwa perbandingan skema lama dan skema baru memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Skema yang berlaku, sistem Pay As You Go, memiliki keuntungan jangka panjang terutama karena bisa diwariskan. Keuntungan lain skema saat ini juga sifatnya sangat aman, karena tidak perlu khawatir kehilangan pemasukan selama masa pensiun. Namun, kelemahannya adalah nominal yang kecil sehingga perlu ditabung dulu berangsur-angsur jika ingin digunakan untuk investasi atau modal usaha. Sementara untuk skema fully funded, kekuatannya terletak pada nominal besar yang langsung diterima, sehingga dapat digunakan untuk modal usaha. Kekurangannya, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memutar uang tersebut, uang pensiunan yang diterima akan cepat habis jika tak mengelolanya dengan bijak. Skema baru Kemenkeu ini sangat menuntut jiwa entrepreneurship untuk putar uang, kalau tidak dana pensiun habis sebelum usia. Tapi total jumlahnya jelas lebih kecil dari skema sekarang. Dari segi penggunaan mungkin skema lama bertahan 20 tahun, skema baru bertahan 5 tahun saja maksimal, ucap Andi kepada Kumparan. Andi setuju dengan keputusan pemerintah merombak skema pensiunan PNS sebab sulit bagi negara untuk secara konstan selalu membiayai PNS. Anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk PNS yang sedang bertugas. Mending untuk PNS baru agar gajinya dibesarkan atau fasilitas diperbagus, jadi dinikmati saat bertugas, buat yang purna tugas nanti mungkin bisa dikasih pesangon sesuai masa tugasnya. Jadi misalnya yang sudah bertugas 5 tahun dengan yang 15 tahun beda besarannya. Pengamat keuangan lainnya, Ahmad Ghazali menyorot aspek lain pada rencana perubahan skema anggaran ini. Ia skeptis skema akan berubah dalam waktu dekat, karena sulit untuk menentukan masa transisinya. Jika skema berubah, mulai kapan? Cut off-nya sejak penerimaan PNS baru atau sejak PNS yang sekarang pensiun? Ini pasti menjadi gejolak. Yang penting sosialisasi kebijakan transisi dulu atau ada aturan peralihan.